Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Junita dengan NIM 20231022 dari Prodi Pendidikan IPA kelas B. Dengan mata kuliah Sains Entrepreneurship dengan dosen pengampu Dr. Skunda Dilia Rusta MPD. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang proyek rencana usaha dan analisis kelayakan usaha. Dari kelompok kami mengangkatkan usaha yang berjudul dengan Sotang, sosis kentang. Latar belakang. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan manusia kian mengalami perubahan. Tuntunan kebutuhan manusia tersebut tersebar secara merata di berbagai aspek kehidupan. Kebutuhan primer manusia menjadi kebutuhan yang paling vital di era ini. Pangan selalu menjadi prioritas utama dalam kehidupan manusia. Namun, saat ini banyak santapan kuliner yang tidak sehat dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia akibat terlalu banyak mengandung kalori dan lemak. Berdasarkan riset pasar yang kami lakukan, masyarakat saat ini, terutama kalangan muda, sangat menyukai makanan bercita rasa gurih, manis, crispy, atau renyah dan pedas. Salah satu makanan populer saat ini adalah corn dog. Berdasarkan sumber kajian yang telah kami telusuri, ternyata corn dog ini mengandung terlalu banyak kalori. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk menginovasi corn dog menjadi makanan yang lebih sehat, yaitu dengan cara mengganti bahan baku tepung terigu menjadi kentang. Karena kentang memiliki kalori lebih rendah dari tepung terigu. Salah satu komoditas utama di Indonesia adalah hasil kentangnya yang sangat berlimpah dan berkualitas tinggi. Kami akan membuat sebuah produk yang kami beri nama Sotang, sosis kentang, maknyus, dan akan kami kombinasikan dengan berbagai topping yang lezat seperti topping saus dan mayones yang bercita rasa gurih pedas. Tujuan usaha yang kami rencanakan yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan makanan ringan yang sehat, lezat, dan bergizi. Rencana pemasaran. Yang pertama, analisa produk. Produk ini adalah makanan ringan Sotang yang berasal dari bahan baku kentang yang rendah kalori, dan sosis serta keju yang memberikan rasa lezat serta topping beraneka rasa dan warnanya akan mempercantik tampilan dan menambah kelezatan produk. Yang kedua, analisa pasar. Yang pertama, di bagian analisa pasar ini yaitu segmen pasar. Sasaran pasar konsumen produk Sotang adalah konsumen segmen menengah ke bawah. Yang kedua, target pasar. Target yang dituju adalah mahasiswa dan mahasiswi dan masyarakat di lingkungan UNP. Yang ketiga, positioning. Kami ingin cipta produk Sotang di benak konsumen sebagai penyedia jajanan enak berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Permintaan. Omset penjualan. Jika harga satu tusuk Sotang seharga 10.000 dan terjual sebanyak 250 per minggu, maka perkiraan penjualan per minggu yaitu 10.000 dikali 250 tusuk sama dengan 2.500.000 per minggu. Maka perkiraan omset penjualan per bulan yaitu 2.500.000 dikali 4 minggu sama dengan 10 juta per bulan. Penjualan produksi. Penjualan hasil produksi ditunjukkan kepada sesama kalangan orang, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Pesaing usaha kami tentunya di bidang yang sama, yaitu usaha yang sudah maju dan berkembang pesat dari usaha kami. Harga. Dengan harga 10.000 per tusuk, sehingga harga yang dipasarkan terjangkau oleh konsumen dan target utama yang dituju yaitu mahasiswa dan mahasiswi di sekitar lokasi penjualan di kampus UNP. Strategi pemasaran. Yang pertama, untuk memasarkan produk, kami memanfaatkan berbagai media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram.
Yang kedua, penggunaan media sosial berbagai sarana pemasaran lebih menjanjikan kepada sebagian besar konsumen menggunakan media sosial. Yang ketiga, lokasi pemasaran kami berada di lingkungan kampus sehingga banyak mahasiswa yang akan menjadi target pemasaran kami. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah teknik atau metode perencanaan yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Yang pertama, cita rasa sotang yang lezat dan gurih. Yang kedua, bahan yang digunakan tanpa bahan pengawet. Yang ketiga, memiliki banyak khasiat untuk tubuh dan dalam puding buah yang disajikan. Yang keempat, harga yang terjangkau dari kalangan manapun. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Yang pertama, tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, adanya risiko dan kondisi ketidakpastian bahan baku yang relatif berfluktuasi harganya. Yang ketiga, adanya permintaan konsumen yang fluktuatif. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang adalah situasi penting yang menggantungkan dalam lingkungan perusahaan. Yang termasuk dalam opportunity adalah yang pertama, sosis yang sudah banyak dikenal masyarakat. Yang kedua, lokasi berjualan UNP Kecamatan Air Tawar Barat, Kota Padang Utara yang merupakan lingkungan yang banyak masyarakat. Yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Bagian dari ancaman yaitu satu, banyaknya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih ekonomis. Yang kedua, banyaknya pesaing yang dengan mudah meniru produk ini. Rencana produksi. Pada rencana produksi ini ada lokasi usaha. Lokasi usaha kami direncanakan akan berlokasi di sekitar Kampus UNP Jalan Air Tawar Barat, Padang Utara. Kebutuhan bahan baku, investasi alat dan mesin. Jenis alat yang kami gunakan dalam pembuatan sotang ini adalah yang pertama, pisau dengan jumlah 2. Yang kedua, tirisan minyak jumlahnya 1 dengan harga 6.000. Yang ketiga, mangkuk 2 buah. Yang keempat, piring 5 buah. Yang kelima, kompor 1 buah. Yang keenam, gas 1 buah. Yang ketujuh, sendok 1 buah. Sendok 3 buah. Yang keempat, sundip 1 buah. Dan yang kesembilan, penjepit gorengan 1 buah dengan harga 5.000. Jadi total jumlah jenis alat dan jenis alat yaitu Rp11.000. Biaya tidak tetap atau variabel. Pembelian bahan-bahan untuk sotang ini, yang pertama, kentang 1 kg dengan harga 10.000. Yang kedua, keju 165 gram dengan harga 25.000. Yang ketiga, sosis 4 buah dengan harga 4.000. Yang keempat, garam 1 pak dengan harga 2.000. Yang kelima, lada 1 pak dengan harga 3.000. Yang keenam, kaldu bubuk 1 pak dengan harga 3.000. Yang keenam, kaldu bubuk dengan 1 pak dengan harga 5.000. Yang ketujuh, telur 1 butir dengan harga 2.000. Yang kedelapan, tepung roti secukupnya dengan harga 5.000. Yang ke-9, tepung maizena 1 pak dengan harga 12.000. Yang ke-10, minyak goreng setengah liter dengan harga 8.000.
Yang ke-11, saus tomat atau pedas 1 pak dengan harga 5.000. Yang ke-11, mayonnaise 1 pak dengan harga 5.000. Yang ke-13, wadah mika 10 pak dengan harga 5.000. Yang ke-14, kertas bungkus nasi 5 pak dengan harga 3.000. Jadi total anggaran biaya untuk bahan-bahan pembuatan sotang ini 94.000. Total biaya sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Jadi total biaya variabelnya 94.000 dan biaya tetapnya adalah 0 rupiah. Jadi total biaya keseluruhan yaitu 94.000. Harga pokok produksi HPP. Harga pokok produksi sama dengan total biaya dibagi jumlah produk. Jadi total biayanya 94.000 dibagi dengan 10 sama dengan 9.500. Penentuan harga jual. Harga jual pada pembuatan produk sotang ini berdasarkan HPP dari produk ini yaitu dengan harga 9.500, maka harga jual yang kami tetapkan yaitu 12.000 per tusuk. Penerimaan kotor. Jenis kemasan wadah mika, jumlah tusuknya yaitu 10, satuannya 12.000, harga total 120.000. Perhitungan laba atau rugi. Pendapatan bersih atau laba pada produk sotang ini adalah pendapatan bersih sama dengan penerimaan kotor dikurang total biaya. Jadi penerimaan kotornya 120.000 dikurang 94.000 sama dengan 26.000. Sehingga dalam usaha ini kami mendapatkan pendapatan bersih atau laba senilai 26.000 per 10 tusuk, sehingga usaha kami tidak mengalami kerugian. Analisis kelayakan usaha sotang maknyus. Data-data perencanaan. Yang pertama, harga total seluruh peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan produk sotang maknyus adalah Rp459.000. Umur ekonomis peralatan yang digunakan adalah 5 tahun dan sesudah itu beberapa peralatan masih laku dijual dengan harga Rp150.000. Yang kedua, diperkirakan dengan waktu 1 bulan 30 hari kerja, usaha sotang maknyus ini akan memperoleh peluang penjualan sebanyak 300 tusuk sotang. Harga 1 tusuk sotang ditawarkan dengan harga Rp15.000. Harga penjualan sotang selama 1 bulan tidak berubah. Yang ketiga, perubahan biaya operasi dan perawatan yang dikeluarkan dalam 1 bulan adalah: yang pertama, gaji pegawai sebesar Rp800.000. Yang kedua, biaya pembelian bensin delivery order dengan Rp Rp40.000. Yang ketiga, biaya promosi termasuk brosur dan kuota internet Rp75.000. Yang keempat, biaya operasional selama 1 bulan tidak mengalami perubahan. Yang keempat, seluruh modal untuk pembelian peralatan tersebut berasal dari modal sendiri. Yang kelima, pengembalian investasi diperkirakan selama 4 bulan. Analisis kelayakan usaha. Payback period dengan jangka waktu pengembalian 6 bulan. Perhitungan penyusutan per bulan. Harga perolehan peralatan Rp459.000. Umur ekonomis beberapa peralatan 5 tahun yaitu 60 bulan. Nilai sisanya Rp150.000. Metode penyusutan garis lurus. Penyusutan per tahun, harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. D sama dengan Rp459.000 dikurang Rp150.000 dibagi 5 sama dengan Rp60.800 per tahun sama dengan Rp5.150 per bulan. Menghitung aliran kas masuk shift per bulan. Penjualan sotang maknyus 300 tusuk dikali 15.000 sama dengan 4.500.000. Total pendapatan dalam 1 bulan sama dengan Rp4.500.000. Biaya operasional dan perawatan per bulan. Gaji pegawai sebesar 800. Biaya pembelian bensin delivery
40.000 biaya promosi brosur dan foto internet, 75.000 biaya konsultasi, 7.000. Rupiah. Total biaya operasional sama dengan 3.742.000 rupiah. Biaya penyusutan 5.150 rupiah. Total biaya keseluruhan 3.747.150 rupiah. Perkiraan shift rencana usaha Sota Maknyus selama 1 bulan. Pendapatan usaha hasil penjualan sama dengan 4.500.000. Total pendapatan usaha 4.500.000, biaya operasional dan perawatan 3.742.000. Penyusutan sama dengan 5.150 rupiah. Biaya keseluruhan 3.747.150 rupiah. Laba sebelum pajak 752.850 rupiah. Pajak penghasilan 0%, RP 0. Laba sesudah pajak 752.850 rupiah. Cash inflows atau shift. Shift sama dengan EAT ditambah D sama dengan 752.850 rupiah. Perhitungan periode pengembalian rencana usaha Sota Maknyus. Rp459.000. Harus kas bersih, tidak ada. Investasi yang belum kembali tidak ada. Bulan 1 investasi tidak ada. Harus kas bersih atau shift 752.850 rupiah. Investasi yang belum kembali RP 0, kembali pada waktu kurang dari 1 bulan, 18 hari. Penutup. Kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan penjelasan dalam proposal usaha yang kami buat, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, usaha Sota Maknyus merupakan salah satu usaha yang dikembangkan sebagai inovasi dan berbagai jenis makanan yang telah ada dengan memanfaatkan sumber daya alam yang kemudian dikembangkan menjadi suatu usaha. Yang kedua, usaha Sota Maknyus ini merupakan bentuk realisasi gagasan dan kreativitas mahasiswa dalam suatu bentuk inovasi baru untuk menambah kekayaan sumber kuliner dan membuka lapangan pekerjaan. Sarannya, yang pertama, menjalin relasi dengan petani lokal yang memperoleh bahan baku segar dan berkualitas. Yang kedua, mengutamakan kualitas produk. Yang ketiga, melakukan inovasi secara terus-menerus terhadap produk seperti penambahan rasa demi meningkatkan laba usaha. Sekian, terima kasih pemaparan PPT yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.